Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleha? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang anak Islam hidup rukun, subtema 2. Adapun materi tambahan yang akan Ibu berikan hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan SBDP. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu buka buku tematiknya halaman 20. Nah, perhatikan teks bacaan pada halaman 20 ya. Nah, selanjutnya, ayo perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Nah, biasanya di sekitar rumah kita tuh ada pohon apa saja? Ada pohon rambutan, pohon mangga, pohon kelengkeng, dan masih banyak pohon-pohon lagi. Nah, sekarang tumbuhan itu mempunyai beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar berada di dalam tanah. Akar berguna untuk menyerap air. Akar juga berguna untuk menyerap bahan makanan. Bentuk akar itu bermacam-macam, ada akar tunjang dan ada akar serabut. Nah, bentuk batang tumbuhan bermacam-macam. Ada tumbuhan berbatang lurus seperti bambu dan kelapa, dan ada pula tumbuhan itu yang batangnya bercabang, misalnya rambutan dan mangga. Cabangnya disebut dahan dan ranting. Batang berguna untuk menopang tumbuhan. Batang juga berguna untuk mengalirkan air dari akar ke daun. Nah, selanjutnya bentuk daun juga bermacam-macam. Ada bentuk yang menyirip dan ada juga yang menjari. Nah, salah satu contoh dari daun yang menyirip itu adalah daun singkong. Dan salah satu contoh dari daun yang menjari itu adalah daun sirih. Nah, fungsinya daun itu apa sih? Nah, jadi fungsinya daun itu adalah bertugas untuk memasak makanan, kemudian dibagikan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga membuat tumbuhan itu menjadi tampak lebih indah. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Bunga dapat berubah menjadi buah. Nah, buah merupakan cadangan makanan. Tebu menyimpan cadangan makanan di batang. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar di halaman 21. Di situ ada gambar struktur tumbuhan. Di situ ada batang, ada akar, ada bunga, ada daun. Nah, dijelaskan kembali bunga itu berguna untuk perkembangbiakan dan buah itu berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk cikal bakalnya. Batang itu berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya daun. Daun itu berguna untuk membuat makanan dan akar berguna untuk menyerap air dan bahan-bahan makanan. Selanjutnya buka halaman 22, di situ ada tugas dari Ibu, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu materi tambahan dari Ibu. Nah, materi tambahan dari Ibu yaitu bahasa Indonesia menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Nah, di sini apa kalian semua pernah mengajak teman atau ibu, ayah, saudara? Nah, kalimat ajakan itu biasanya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat ajakan itu biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Nah, perhatikan contoh dari kalimat ajakan. Seperti ini ya. Ibrahim, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kata ayo itu adalah ciri khas dari kalimat ajakan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kalian tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakanlah ajakan yang baik. Jika teman kalian tidak mau main, kalian tidak boleh memaksa teman kalian untuk bermain bersama kalian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Sekarang kita akan belajar mengenai mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Kedua,
penulisan huruf besar dan tanda baca. Ketiga, penulisan kata yang tepat. Selanjutnya, menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Nah, kalian tentu sudah tahu kan cara mengajak teman? Ketika mengajak teman, ucapkanlah kalimat dengan santun. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kalian tidak marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya ada tugas dari ibu, yaitu buatlah teks percakapan berisi kalimat ajakan. Ajakannya bebas, terserah kalian ya. Bisa dikumpul ke ibu melalui Japri atau di grup Telegram. Selanjutnya materi tambahan dari ibu yaitu SBDP. Selanjutnya materi SBDP yaitu menjelaskan gerakan keseharian. Nah, setiap hari kita pasti bergerak. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Nah, ini merupakan contoh gerakan menggunakan kepala, yaitu ketika kita menengok ke kanan, ketika kita bergerak menengok ke kiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh gerakan menggunakan kepala. Contoh selanjutnya yaitu contoh gerakan menggunakan tangan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, itu merupakan contoh gerakan bermain layang-layang. Kemudian ada contoh gerakan memetik bunga. Selanjutnya ada contoh gerakan menyapu. Setelah itu ada contoh gerakan menggunakan kaki, yaitu gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Selanjutnya menirukan gerakan alam. Kalian dapat meniru gerakan alam dalam keseharian. Misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Itu merupakan salah satu contoh gerakan meniru ombak pantai. Selanjutnya tugas dari ibu yaitu buatlah video gerakan meniru angin dan gerakan air mengalir. Bisa dikumpul ke ibu melalui Japri ataupun ke grup Telegram. Baik, cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Jika ada yang masih bingung, bisa silahkan langsung ditanyakan sama ibu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.